Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memulai permenungan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Baik, kobarkanlah api cinta kasih-Mu bagi kami, agar kami dengan rahmat-Mu melakukan pekerjaan-pekerjaan baik bagi kemuliaan nama-Mu, kebahagiaan sukacita kami manusia. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Dia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, Ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintah-Mu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sabda Tuhan Yesus yang kita dengar memberi pesan yang menarik, tetapi juga menantang hidup kita. Menarik dan mempesona karena ada kata ketaatan, taat. Petrus taat melaksanakan perintah Tuhan Yesus. Dan ketaatan ini mendatangkan keselamatan, buah kebaikan bagi banyak orang. Ketaatan ini membawa Petrus untuk terus bertumbuh dalam iman akan Yesus Kristus. Poin yang kedua adalah berani berpindah ke tempat yang lebih dalam. Maknanya adalah sejauh mana saya berpindah masuk ke dalam kedalaman diriku, kedalaman kasih dan cinta yang selalu tumbuh dalam diri saya. Sejauh mana rasa kasih sayang, pengorbanan dan pengampunan bagi sesama, sejauh mana itu tumbuh dari sebuah kedalaman jiwa saya sendiri. Sebelum saya menjadi penjala manusia, saya harus berani masuk ke dalam kedalaman diri saya untuk mencicipi kasih sayang Tuhan Yesus dalam diri saya. Ketika saya sudah mampu untuk masuk ke dalam diri saya, maka kasih, pengorbanan, kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan dan sesama akan berbuah banyak, berbuah kelimpahan bagi sesama saya. Semoga demikian. Amin.
Marilah berdoa. Ya Tuhan Bapa yang kudus, kami bersyukur atas rahmat cinta kasih, atas roh Tuhan yang tercurah dalam diri kami melalui sabda Kristus yang kami dengar ini. Semoga hidup kami menjadi berkat bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama. Dan kita semua hari ini dikuduskan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.